Selamat pagi pemirsa, isu agama maupun etnis ternyata masih menjadi persoalan serius setiap kali negeri ini menggelar pesta demokrasi. Tak terkecuali dengan pemilu 2024. Kedua isu ini masih saja dijadikan senjata oleh para petualang politik untuk menjatuhkan lawan demi mengangkangi kekuasaan. Inilah editorial Media Indonesia di Sabtu 20 Mei 2023 dengan tema Pemilu Tanpa Politisasi Sara. Bersama saya, Eva Wondo. Para pemirsa bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 9900. Dan pagi hari ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Nunung Setiani. Selamat pagi, Mbak Nunung. Pagi, Eva. Apa kabar, Mbak? Baik. Baik ya. Alhamdulillah baik, Mbak Nunung. Nanti kita akan bahas editorial Media Indonesia hari ini, Pemilu Tanpa Politisasi Sara. Tetapi sebelumnya kita bahas dulu, ada 3 headline Media Indonesia ya, Mbak Nunung. Untuk editorial Media Indonesia hari ini, Pemilu Tanpa Politisasi Sara. Ternyata masih ada ya, Mbak Nunung, isu agama, etnik yang ternyata masih digunakan setiap kali kita mau pemilu. Ya, terbukti sukses ya mungkin ya. Sudah pernah terbukti sukses. Jadi saya rasa beberapa pandangan yang menyebutkan bahwa isu Sara, politik identitas itu cara yang paling mudah untuk kemudian menggait suara gitu kan. Dan itu rasanya tidak dipikirkan bagaimana politik identitas itu bisa memecah masyarakat kita karena menimbulkan intoleransi, meningkatkan intoleransi sehingga menimbulkan perpecahan yang sangat luar biasa di masyarakat kita, dan kita sudah pernah mengalaminya soalnya, dan itu tidak selesai. Dalam pemilu selesai, perpecahan tidak selesai. Elit sudah berbaik-baik, bersalam-salaman, bersatu padu, di bawah tidak selesai. Itu bahaya banget. Itu bahaya banget. Mudah meraih suara tapi mudah juga menimbulkan perpecahan yang ujungnya susah untuk dikembalikan susah untuk dikembalikan. Susah untuk pulih. Apa kita tidak belajar? Apa kita belum dewasa, Mbak Nunung? Sebaiknya elit jangan melakukan itu begitu ya. Kalau kita bilang ya, jangan memulai gitu kan. Walaupun itu cara mudah, walaupun yang namanya pemilu itu kontestasi, harus menang begitu kan. Semua orang pengen menang gitu. Tapi ya menanglah dengan cara yang lebih baik dan biarkan masyarakat makin pintar, makin banyak belajar untuk melihat apa gagasan, apa ide, apa kemudian rencana yang dilakukan oleh orang yang mereka mau pilih, dan kemudian track recordnya seperti apa. Itu akan lebih baik gitu. Dan itu saya rasa tidak cuma elit yang harus berusaha, masyarakat juga harus mulai berpikir ya. Saya suka bilang jangan sampai ke hati dan ke jiwa kalau mengikuti pemilu. Jangan memilih sampai ke hati dan ke jiwa gitu. Karena itu perpecahannya luar biasa. Betul. Jangan sampai ke hati, jangan sampai ke jiwa, apalagi kalau gunakan politisasi sara ya, Mbak Nunung, karena aksesnya, dampaknya adalah polarisasi di masyarakat yang sulit untuk dikembalikan lagi ya. Harusnya menang dengan cara yang baik ya, Mbak Nunung. Jangan sampai dengan cara-cara yang jahat seperti politisasi sara ini ya, Mbak Nunung. Nanti kita akan bahas lagi kenapa politisasi sara itu mudah sekali digunakan dan terus selalu berulang setiap kali pemilu. Kemudian cara seperti apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah politisasi sara jelang pemilu 2024. Nanti kita akan bahas selengkapnya, pemirsa. Adalah editorial Media Indonesia, Pemilu Tanpa Politisasi Sara. Pemilu Tanpa Politisasi Sara. Isu agama maupun etnis ternyata masih menjadi persoalan serius setiap kali negeri ini menggelar pesta demokrasi. Pun dengan pemilu 2024, kedua isu itu masih saja dijadikan senjata oleh para petualang politik untuk menjatuhkan lawan demi mengangkangi kekuasaan. Agama dan etnis atau ras yang masuk klaster sara sejatinya bukan isu yang baru. Ia sudah lama, sangat lama, ada seiring terbentuknya negara ini. Ia keniscayaan yang membuat bangsa ini lebih berwarna karena dibangun berpilarkan perbedaan. Di lain sisi, isu sara juga menjadi bom waktu yang bisa menghancurkan jalinan persatuan sesama anak bangsa. Hanya dengan kesadaran dan komitmen di bawah payung Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, kita mampu memadamkan sumbu bom itu sehingga tak benar-benar meledak hingga kini. Namun,
Harus kita akui pula, bibit-bibit bahwa isu SARA bisa menjadi pangkal musibah sudah dan terus tumbuh. Ia dijadikan senjata oleh para pemburu kekuasaan untuk memenangkan persaingan dengan cara yang kotor. Mereka paham betul banyak masyarakat yang masih gampang diracuni sentimen agama, sentimen kedaerahan, ras, etnis, atau golongan. Mereka mengkapitalisasi betul isu-isu rawan itu semata demi merebut dan mempertahankan kekuasaan. Tanda-tanda buruk bahwa isu SARA tetap akan dijadikan senjata di pemilu 2024 pun mulai jelas terbaca. Di media sosial, para buzzer tiada henti menebarkan narasi kebencian, hoaks, hingga fitnah berbasis SARA. Kampanye hitam pun terus dilakukan untuk menghancurkan rival junjungan mereka. Celakanya lagi, para elit politik tak mau ketinggalan berlaku menyimpang. Contoh terkini ialah Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI, Laude Umar Bonte. Dia terang-terangan menolak Capres Anies Baswedan dan menyudutkannya dengan narasi-narasi rasis. Kata Laude, yang pantas menjadi Presiden Indonesia adalah putra-putra asli Indonesia yang memiliki darah keturunan dari Indonesia. Menurut dia, Anies bukanlah putra asli Indonesia meski lahir dan besar di negeri ini. Nenek moyang Anies berasal dari Arab. Laude bahkan menganalogikan eksistensi Anies dengan kolonial Belanda. Menurutnya Belanda menjajah Republik Indonesia selama 350 tahun, memiliki anak cucu dan lahir di Indonesia, tetapi mereka tetap saja penjajah, bukan bangsa Indonesia. Narasi itu sungguh mengerikan. Sulit diterima akal sehat seorang ketua organisasi pemuda ternama masih menjadikan SARA untuk kepentingan politik. Ada pula seorang ketua umum partai politik yang bermain-main dengan SARA. Dia mengklaim bahwa seluruh warga keturunan Tionghoa mendukung Presiden Jokowi dan akan manut pada referensi Jokowi soal capres yang layak didukung nanti. Klaim semacam itu jelas tak elok dan mengkotak-kotakan masyarakat Tionghoa. Menggunakan SARA sebagai senjata untuk mendulang elektoral jelas berbahaya. Ia hanya akan memantik polarisasi, menebalkan perpecahan. Siapapun dari kubu manapun pantang melakukan itu. Pada konteks itu pula, tepat kiranya langkah Komisi Pemilihan Umum menggandeng Majelis Tinggi Agama untuk membantu mencegah isu agama dicampur adukan dengan politik menjelang pemilu. KPU dan tokoh-tokoh agama menyadari benar betapa besar daya rusak politisasi SARA dalam perebutan kekuasaan. Tak cuma tokoh-tokoh agama tentu saja, mencegah politisasi SARA perlu juga dilakukan bersama tokoh-tokoh masyarakat dan elit-elit politik. Imbauan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat tak akan maksimal jika elit politik tak punya komitmen yang sama, pun dengan penegakan hukum. Ia mutlak dikedepankan agar para pemain politisasi SARA jera. Memainkan SARA dalam politik adalah perilaku primitif. Kalau tak ingin disebut primitif, tinggalkan modal berkompetisi dengan cara seperti itu. Pemirsa, sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 0215839900. Kami tunggu partisipasi Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Untuk membahas tema editorial hari ini, pemilu tanpa politisasi SARA. Saat ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Wakil Ketua Majelis Tabligh Muhammadiyah Suparto. Selamat pagi Pak Suparto. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suparto, 25 tahun demokrasi, tapi bau-baunya nih politik SARA masih akan menjadi salah satu jurus yang akan dilancarkan di musim pemilu 2024 ini. Sudahkah masyarakat kita dewasa untuk tidak termakan oleh isu-isu ini? Saya pikir pertama bahwa SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan merupakan komponen utama berdirinya negara dan bangsa ini.
Sehingga bangsa kita dari pra kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan, saya pikir sudah melihat secara nyata dan dewasa bahwa kebinekaan kita adalah keniscayaan, perbedaan-perbedaan adalah hal biasa. Sehingga primordialisme sebagai rumah nyaman atau sense of belonging dari komponen-komponen bangsa itu tidak akan dapat menghancur leburkan keberadaan bangsa dan negara kita. Dalam konteks sekarang saya pikir penting peran-peran tokoh agama untuk membawa kesejukan, keteduhan dalam konstelasi politik sekarang ini. Dalam kaidah fikih dinyatakan bahwa darul mafasid muqaddam ala jablil masalih, bahwa menghindari bahaya itu harus didahulukan daripada kemudian mengambil manfaat. Bermakna bahwa keutuhan bangsa ini harus diutamakan dan komponen-komponen perbedaan itu ditujukan kepada kejayaan bangsa ini. Ya, soal peran tokoh agama, Pak Suparto, masalahnya sentimen narasi SARA juga kerap dilancarkan di media sosial. Bahkan ini semakin masif nih, buzzer-buzzer yang tiada henti menebarkan hoax. Bisakah pemuka agama juga hadir di ranah media sosial, bukan hanya secara langsung begitu? Saya pikir penting sekali ya peran para agamawan, tokoh-tokoh agama, pendeta, ustadz atau kiai untuk mewarnai media sosial dengan pesan-pesan keumatan dan kebangsaan yang baik. Karena bagaimanapun ukhuwah atau persaudaraan ini merupakan dasar ya dari seluruh ajaran-ajaran agama. Terutama ketika pertentangan SARA itu semakin menyala, maka tokoh agama hadir dengan pesan-pesan keagamaan yang meneduhkan umat. Sehingga tidak ada pertentangan yang sifatnya individual, institusional atau kelembagaan antara organisasi, pertentangan kultural, pertentangan struktural, pertentangan konstitusional dan sebagainya. Karena bagaimanapun agama itu dibangun berdasarkan persaudaraan dan diupayakan untuk membangun peradaban yang lebih baik bagi umat manusia. Jadi ada al-ukhwah al-islamiyah, ada al-ukhwah al-basyariyah, dan al-ukhwah al-watoniyah. Ada persaudaraan yang sifatnya primordialisme keagamaan, ada persaudaraan yang sifatnya kemanusiaan, dan persaudaraan yang sifatnya kebangsaan. Nah ini yang kemudian mesti dipahami oleh tokoh-tokoh agama, tidak hanya kemudian berpikir tentang kepentingan agamanya, kepentingan organisasinya, kepentingan dirinya, tetapi harus membuka diri pada kepentingan yang lebih luas lagi, bahwa kepentingan kebangsaan ini yang mestinya harus dipikirkan lebih utama. Iya, masalahnya atau celakanya Pak Suparto, elit-elit ini banyak juga atau tidak sedikit ya kalau bisa kita bilang ada yang berperilaku menyimpang atau oknum elit. Nah, bagaimana menimbulkan kesadaran semua pihak termasuk elit bahwa politisasi SARA itu banyak sekali mudaratnya? Dialog itu harus dikedepankan, terutama mencerdaskan masyarakat. Itu lebih bisa dikedepankan sehingga elit apapun yang kiranya menyampaikan sentimen-sentimen SARA itu saya pikir tidak akan laku sebagai barang jualan di ranah publik karena kecerdasan masyarakat kita. Jadi tokoh-tokoh agama memiliki kewajiban untuk berkontribusi terhadap kecerdasan umat dan kecerdasan bangsa yang lebih dahsyat lagi. Iya, iya. Kalau masih ada oknum elit yang berkutat soal identitas, kapan kita bisa fokus membahas gagasan-gagasan para kandidat? Padahal kan paling penting adalah gagasan dibandingkan isu-isu yang banyak mudaratnya seperti isu SARA yang dimainkan. Baik, saya pikir kepentingan-kepentingan politik pada individu-individu atau elit-elit tertentu dengan menggunakan sentimen SARA, saya pikir upaya mereka untuk membuat kondisi semakin semrawut. Dan satu upaya yang bisa dilakukan adalah bagaimana kemudian organisasi-organisasi agama, lintas agama,
kemudian sama-sama memiliki kepentingan untuk memperkuat kebangsaan di antara komponen-komponen bangsa yang berbeda-beda ini. Sehingga agama tidak lagi kemudian digunakan atau isu SARA digunakan dalam politisasi elit-elit tertentu. Ya. Pak Suparto, KPU juga akan menggandeng Majelis Tinggi Agama untuk membantu mencegah isu agama dicampur adukan dengan politik menjelang pemilu. Tepatkah hal ini dilakukan? Saya pikir sangat tepat ya, karena bagaimanapun ketika kita memahami agama sebagai sistem keyakinan, kepercayaan, sistem praktek kehidupan, sistem simbol, maka bagaimanapun tokoh-tokoh agama itu bisa dipandang sebagai simbol agama. Andai kata seorang tokoh agama menyampaikan sesuatu pandangannya, maka masyarakat akan memandang sebagai fatwa agama. Maka sangat tepat ketika KPU menggandeng tokoh-tokoh agama agar kemudian masyarakat tidak memaknai apa yang disampaikan tokoh agama sebagai fatwa agama. Ya. Konkretnya seperti apa menggandeng tokoh-tokoh agama untuk bersama-sama membumikan isu kemajemukan di tengah serbuan isu SARA? Konteks yang paling tepat untuk tokoh-tokoh agama adalah mengembalikan peran agama sebagai divine commands ya, perintah-perintah suci Tuhan yang kemudian bisa mensucikan niat-niat manusia ya. Lalu kemudian kewajiban manusia sebagai khalifah di muka bumi ini untuk memakmurkan bumi, memajukan bangsa, memajukan peradaban, menghindari konflik. Saya pikir kemanusiaan yang abadi itu kemudian bisa dikembangkan melalui relasi tokoh-tokoh agama dan komponen-komponen bangsa yang berbeda-beda ini. Baik, terakhir dari masyarakat, apa saran Anda supaya masyarakat juga tidak termakan isu-isu agama dan etnis? Saran saya adalah masyarakat lebih membangun literasi ya melalui diskusi-diskusi, lalu kemudian mampu menyaring informasi-informasi yang ada, lalu kemudian saya pikir juga peran para intelektual ya, intelektual ini termasuk ya ulama yang bisa membangun kesantunan, lalu membangun reasoning dan thinking, penalaran dan berpikir berdasarkan akal budi nurani kolektif, lalu kemudian tokoh-tokoh yang sudah selesai dirinya untuk tidak kemudian campur aduk kepentingan pribadi pada kepentingan-kepentingan yang sifatnya pragmatis. Baik, terima kasih Wakil Ketua Majelis Tabligh Muhammadiyah Suparto sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Salam sehat selalu Pak Suparto. Terima kasih. Iya, Mbak Nunung, tadi kita sudah simak yang disampaikan oleh Pak Suparto, peran semua pihak ya, dari tokoh agama, kemudian elitnya juga dan juga masyarakat agar tidak mudah termakan tokoh isu agama, politisasi elit politik, tokoh masyarakat, masyarakatnya, semua pihak begitu ya. Semua pihak. Karena kita harus sadari bahwa masyarakat kita itu seperti kata Pak Parto tadi juga, kita ini majemuk memang kan. Jadi memang kalau kita tidak saling toleran akan banyak friksi yang terjadi gitu. Ada saat saya ingat ada riset dari Laboratorium Psikologi Fakultas Psikologi UI menemukan bahwa polarisasi politik di masyarakat itu nyata dan didorong oleh sentimen agama. Jadi betul itu berdasarkan penelitiannya. Jadi hati-hati. Jangan sampai pilihan politik kita, pilihan kita kepada orang menjadi pilihan kita kepada surga dan neraka. Itu agak tidak masuk di akal gitu. Kita memilih orang, kita memilih presiden misalnya, kita memilih anggota legislatif. Jangan dicampur adukan dengan agama. Betul, Mbak Nunung. Tapi masalahnya adalah kita semua tahu, semua orang butuh kesadaran bersama ya, dari tokoh agama, kemudian elit dan juga dari masyarakat. Tapi jangan sampai ini hanya di mulut saja, tentu harus dipraktekkan bersama ya. Tetapi usai jeda nanti kita akan bahas lagi usai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pemirsa tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper.
Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Saat ini sudah terhubung bersama kami sejumlah penelpon. Langsung saja kita akan sapa ya, Mbak Nunung dan juga pemirsa. Yang pertama Pak Bion dari Mataram, Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Barat maksud kami. Pak Bion, selamat pagi. Ya, Pak Bion dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ya, silakan Pak Bion. Iya, mohon dikecilkan volume televisinya Pak Bion. Selamat pagi Mbak Eva, Mbak Nunung. Pagi Pak. Ya, baik Mbak Eva, Mbak Nunung. Jadi begini, revolusi. Baik Mbak Nunung. Oke, makasih. Jadi begini Mbak Nunung, Mbak Eva, revolusi sistem dan resolusi demokrasi bagian dari sistem kampanye dan pemilu yang demokratis. Persoalannya terjadinya politisasi SARA adalah satu. Kita harus kedepankan terhadap jiwa besar sebagai seorang pemimpin republik. Maka tidak muncul hegemoni politik kekuasaan menjadi bandut-bandut politik yang notabene ingin merebut kekuasaan dengan cara-cara tidak fair. Itu satu. Lalu yang kedua, juri dalam hal ini adalah KPU sebagai institusi pemilu dan Panwas untuk segera mengawasi terhadap proses pelaksanaan kampanye pemilu bagi kandidat yang ingin memenangkan sebuah pertandingan. Tidak adanya black camping, politik sara, suku, bangsa, dan agama. Tentunya bagaimana Al-Quran Allah sudah berfirman dalam Al-Quran mengatakan bahwa wa'tasimu bihablillahi jami'ah wa la tafarraqu. Jadi kita tidak boleh terpecah belah dengan cara-cara kriminalisasi politik kekuasaan saat. Tapi kedepankan moral politik yang bersifat negarawanan. Itu dua Mbak Nunung. Lalu yang ketiga, ini sering muncul terhadap persoalan-persoalan rakyat. Ketika kita kibarkan bendera pesta demokrasi ini adalah politik uang, money politik menjadi center di dalam memenangkan sebuah pertandingan. Maka solusi dan mengindusmen sebuah pertandingan ini adalah adanya undang-undang pemilu yang notabene mengacu azas lik spiritualis nuregat lik liberalis. Ini yang tidak bisa dikedepankan dengan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam demokratisasi. Lalu yang keempat, Mbak Nunung, Mbak Eva, saya sebagai MPP KNPI Indonesia memberikan justifikasi politik kepada adik saya atau saudara saya tadinya memberikan statement yang tidak berasal-asalan secara konstitusional, maka saya mengecam. Itu tidak lewat rakernas atau kongres. Itu pendapat pribadi. Saya sebagai majelis pertimbangan KNPI berkerebatan Mbak Nunung dan Mbak Eva, sehingga hal-hal itu tidak perlu kita kedepankan untuk menjadi perdebatan terhadap kita. Nah, terakhir Mbak Eva adalah mari kita kedepankan, rakyat harus kedepankan, kibarkan bendera kecerdasan terhadap pemilu ini. Memberikan sebuah indusmen politik yang baik bagi kandidat, tidak lagi memberikan cara-cara black camping dalam kampanyenya. Mungkin itu dulu Mbak Eva, Mbak Nunung, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Bion. Sukses Metro, terima kasih. Amin, terima kasih Pak Bion dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Berikutnya Pak Edward dari Curug Bengkulu. Selamat pagi Pak Edward. Selamat pagi Mbak Eva, Mbak Nunung, selamat pagi Metro TV.
kalau kita kilas balik dari sejarah, bahwa kemerdekaan Indonesia itu betul-betul karena persatuan dari 1928 dengan Sumpah Pemuda, bagaimana seluruh komponen bangsa, waktu itu belum bangsa Indonesia ya, dari 317 pulau, 317 suku, 17.000 pulau, itu bisa bersatu dengan mengucapkan Sumpah Pemuda. Berarti kita bisa bersatu sebenarnya asal pemimpinnya benar menunjukkan persatuan gitulah, memberikan keteladanan. Nah, kita contoh, di saat perumusan Pancasila, itu umat Islam sangat mengalah. Sehingga sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu mengakomodir kepentingan minoritas. Sehingga cuma ketuhanan yang Maha Esa, itu satu yang saya ingin intikan. Kedua, ya para kandidat sendiri, kalau ada pendukung-pendukung yang menjual isu-isu sara, itu tolonglah mereka tegur gitu lah. Mereka bilang janganlah berbuat begitu. Sebagai contoh, Habib Syekh itu pernah marah di suatu acara maulidan yang disusupi oleh kelompok-kelompok tertentu. Saat itu Habib Syekh marah. Ini bukan kampanye, ini acara maulidan ya. Nggak ada takbir-takbir di sini. Itulah salah satu contoh maksud saya. Kedua, ya seperti tokoh-tokoh agama, Amin Rais nggak perlu mengutamakan bahwa pemilu dibolehkan semua riba. Ini orang sudah keterlanjuran ini Amin Rais nih saya bilang. Yang ketiga, Indonesia ini perlu pemimpin yang bisa memajukan bangsa untuk memanfaatkan bonus demografi yang cuma tidak lama lagi, cuma paling sekitar 10 sampai 15 tahun. Kalau ini lewat, bagi Indonesia untuk mencapai negeri yang maju, negeri yang meningkat kualitasnya dari negeri berkembang, itu sangat sulit. Nah, kita berharap ya, jadilah pemimpin yang baik, berilah keteladanan. Kalau ada yang menyimpang, jangan lakukan. Jangan sholat Jumat dimanfaatkan untuk kampanye. Inilah yang membuat politik identitas yang bawa-bawanya ikut-ikutan. Tapi kalau mereka memberikan keteladanan, ini tidak akan terjadi. Mudah-mudahan Indonesia ini dapat pemimpin yang terbaik lah. Siapapun dia. Terima kasih. Ya, berikutnya Pak Ondo Slitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak Ondo, silakan Pak. Selamat pagi Bu Eva, Mbak Nunung. Ya, silakan Pak Ondo. Menurut saya tidak hanya elit, semua level harusnya tidak melancarkan isu-isu sara di Pesta Demokrasi 2024. Untuk jadi negara demokrasi itu memang membutuhkan puluhan tahun agar bisa menjadi negara demokrasi yang baik. Kita sudah puluhan tahun merdeka, tapi masih aja ada isu sara. Ini salah siapa? Setahu saya, syarat menjadi presiden itu adalah WNI. Tidak disebut di situ WNI asli, jadi kata-kata aslinya nggak ada. Lantas apa salahnya bila turunan Cina, Arab, turunan Timor Leste, Belanda jadi presiden? Yang penting adalah WNI. 2019 calon jadi presiden itu 2 orang yang notabene dua-duanya Islam, dua-duanya Jawa. Tetap saja ada isu sara bahkan sampai PKI. 2024 ada 3 calon yang belum pasti, 3-3-nya itu Islam, 2 Jawa, 1 bukan Jawa. Apa masalahnya? Lantas bagaimana kalau saya jadi calon presiden? Sudah Kristen, Batak, luar Jawa, HKBP lagi. Tidak mungkin dong ya. Jadi saya mohon nih, sudahlah tutup bungkus itu isu sara, polarisasi agar kita cepat maju menjadi negara demokrasi yang baik dan benar. Semua tokoh-tokoh harus meliterasi semua umatnya untuk mengerti tentang demokrasi yang baik dan benar. Terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Slitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Berikutnya Ibu Eni dari Tangerang Selatan. Selamat pagi Ibu Eni. Selamat pagi Mbak Eva dan Mbak Nunung. Salam sehat ya. Salam sehat. Silakan Ibu. Oke. Begini, saya sebagai warga masyarakat Indonesia ya, itu menurut saya pemimpin itu harus kita pilih dengan yang terbaik. Yang mana sudah ada capres-capres itu semuanya baik kok. Anak bangsa terbaik, kalau nggak terbaik gimana mau diajukan oleh partai tertentu toh? Nah, satu. Kedua, kalau bisa jangan pakai politik sara deh. Kita kan NKRI. Saya Islam, tetapi kan negara kita bukan negara Islam toh. Banyak Buddha, Hindu dan seterusnya, Kristen, Protestan dan lain-lain. Nggak harus juga orang Jawa, orang apa aja. Mau Tionghoa keturunan, mau Arab keturunan, ya kan? Kan lahir di Indonesia, siapapun. Nggak usah lah. Sekarang begini, saring sindir menyindir elit politik. Rakyat ketawain merakyat. Sekarang masyarakat sudah pintar, cerdas. Sekarang ini hak masyarakat Indonesia, rakyat yang bijak untuk memilih pemimpin elit
politik itu nggak usah sindir sana, sindir sini, nggak usah lah, jangan saling menjatuhkan. Sekarang pemimpin kita saling menjatuhkan, sindir menjadi di medsos itu sudah rame loh, janganlah, sudah siapapun pemimpin kita, yang penting dia terbaik supaya negara kita bisa maju ya. Nggak usah lihat itu agama Kristen, Buddha dan lain, nggak usah. Kita negara NKRI. Kalau ini tidak disesuaikan, artinya apa? Kita bawa isu politik sara. Kita mau negara kita mau majunya kapan? Mundur lagi, stay di tempat toh. Jadi saya harap terakhir kali ini ya Mbak Ivan dan Mbak Nunung, saya sebagai warga negara Indonesia, masyarakat sangat sedih. Kalau bisa masyarakat kita diberikan edukasi lah, yang mana akademisi turun ke lapangannya, nggak usah ceramah-ceramah dengan memasukkan seperti Pak Anggo tadi bilang. Saya setuju sekali. Begitu saja Mbak, oke ya. Salam sehat. Salam sehat, terima kasih Ibu Eni dari Tangerang Selatan. Mbak Nunung dan juga pemirsa, nanti kita akan bahas, tadi kita sudah simak sejumlah penelpon sudah menyampaikan pandangannya, tetapi usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mbak Nunung dan juga pemirsa, tadi kita sudah simak bersama ya pendapat dari para pemirsa soal kesedihan yang sama, harapan yang sama agar politisasi SARA tidak dijadikan alat untuk pemilu 2024. Ada statement tadi dari Pak Ondo soal apa salahnya turunan tertentu, misalnya turunan Arab, Tionghoa untuk jadi presiden. Karena ada pernyataan elit yang menyinggung soal itu, Mbak Nunung. Iya, betul. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Bion, itu pernyataannya pribadi ya, bukan organisasi ya gitu. Iya betul, memang itu pernyataan pribadi saya rasa. Tapi kan kemudian elit politik itu selalu punya orang yang melihat, selalu punya orang yang menganut, selalu punya orang yang mengikuti, itu soalnya gitu. Jadi mari sama-sama kemudian membantu untuk tidak terjadi politisasi SARA, kita menyebutnya ya, politisasi SARA. Jadi kalau tadi sudah disampaikan bahwa tokoh agama datang ke KPU untuk sama-sama berembuk bagaimana caranya kita mencegah ini. Saya tidak yakin 100% selesai begitu ya, tetapi paling tidak kita mengurangi tensinya supaya polarisasi di masyarakat itu tidak makin tajam. Betul. Gitu. Jangan sampai ini masih 1 tahun sudah tajam, bagaimana kemudian pada saat menjelang pemilihan itu luar biasa bisa jadi. Kita punya pengalaman dan saya rasa kita tidak perlu mengulanginya untuk polarisasi yang demikian tajam. Gitu. Harusnya kita belajar bersama ya, Mbak sudah ada pengalaman yang buruk, jangan sampai itu terulang kembali ya. Mbak Nung, soal mengurangi tensi ini peran bersama, bukan hanya masyarakat yang jangan mudah termakan, tetapi semua pihak termasuk elit ya. Karena sudah ada dari sekarang sudah ada statement-statement yang semakin memperpanas begitu ya, dan bukannya mengurangi tensi. Iya, seperti Pak Bion katakan lagi, KPU, Bawaslu juga mesti turut berperan. Jadi semua pihak punya peran dalam hal ini. Rasanya saya bisa bilang mayoritas masyarakat sekarang ini percaya bahwa yang namanya politisasi SARA itu tidak membangun begitu. Tetapi pada saat serbuan, tadi kata Eva, serbuan buzzer serbuan segala macam itu ada, itu bisa mencampur adukkan pemikiran orang gitu. Jadi bisa membuat orang goyah gitu. Aturan tidak boleh kampanye di tempat ibadah. Oke. Kalaupun kemudian itu terjadi, belum tentu semuanya ada di tempat ibadah gitu kan, bisa dari sosmed seperti Eva katakan, bisa dari obrolan, bisa dari mana saja gitu. Termasuk Pak Suparto tadi juga sampaikan seharusnya peran pemuka agama tidak hanya secara fisik saja, tetapi di media sosial juga berperan ya. Apalagi kalau kita sampai seperti disampaikan siapa tadi Pak Edward, yang kemudian jangan pula kemudian di tempat-tempat ibadah diselipin gitu kan, dan itu orang bisa kemudian sedikit-sedikit akan jadi masalah di kemudian hari. Mbak Nunung, artinya semua level tidak boleh melanggengkan politisasi SARA, itu pernyataan dari Pak Ondo ya, tetapi kita kembali lagi soal kesadaran. Sebenarnya kita semua sadar ya Mbak Nunung, bahaya pada saat jauh kita sadar gitu kan. Tetapi bagaimana betul-betul sadar, tidak hanya di mulut saja, tetapi dari
pemberlakuannya juga, aplikasinya juga supaya tidak menggunakan politisasi SARA. Jangan sampai kemudian karena ingin menang melegalkan semua cara gitu. Jangan sampai karena ingin menang kita menghalalkan semua cara gitu. Itu yang kemudian patut pertama kali kita garis bawahi ya. Jadi juga masyarakat jangan pilih orang yang mau gampangnya gitu. Jangan, belum tentu nanti pada saat dipilih sudah terpilih kemudian dia mau memperjuangkan kita gitu kan. Jadi harus hati-hati, lihat baik-baik gitu. Jangan hati-hati. Jangan sekedar bicara soal oh iya saya sama dia gitu. Seperti tadi kata Pak Ondo, tahun 2014, tahun 2019 semuanya Muslim gitu. Tapi ada juga. Tapi ada toleransi. Jangan sampai seperti itu gitu. Jangan sampai kita digunakan. Jangan sampai masyarakat digunakan sebagai alat untuk menang. Betul, gitu. Mbak Nunung. Kalau kita mengutip ya pernyataan dari editorial Media Indonesia, tepat kiranya langkah KPU menggandeng Majelis Tinggi Agama untuk membantu mencegah isu agama dicampur adukan dengan politik menjelang pemilu. Tentu ini apresiasi juga ya dari Media Indonesia kepada langkah KPU dan juga Majelis Tinggi Agama yang sadar juga bahwa perlu peran aktif dari pemuka agama untuk bersama-sama mencegah atau menurunkan tensi tadi kalau Mbak Nunung bilang. Betul. Jadi, supaya efektif bagaimana? Supaya efektif ya dijalankan betulan gitu kan. Artinya kalau ini kan semuanya dari awal sedikit kemudian jadi kemudian polarisasinya begitu tajam. Nah, kalau kemudian selalu harus ada suara yang beda gitu kan. Kalau suara ini mendukung polarisasi, harus ada suara yang menyerukan jangan begitu. Bukan begitu caranya. Tidak begitu, kita tidak boleh memisahkan antara si A dan si B berdasarkan agama, berdasarkan SARA misalnya. Kita harus memisahkannya melalui apa yang dia mau kerjakan, apa yang mau dia buat untuk negara ini misalnya gitu. Dan iya, berhasil atau tidak itu soal nanti, tetapi selalu harus ada suara yang mengingatkan. Dilawan begitu ya, Mbak, jangan diam saja. Kalau diam saja tidak akan jadi apa-apa. Kalau diam saja akan jadi polarisasi yang demikian tajam. Betul. Gitu. Termasuk kesadaran semua pihak bahwa kalau menggunakan cara-cara SARA atau politisasi SARA itu adalah cara primitif, cara yang ketinggalan, Mbak Nunung. Iya betul. Bagaimana setiap orang, semua orang punya kesadaran bersama bahwa ini adalah sudah ketinggalan zaman, sudah primitif. Ayo kita maju ke depan, mengedepankan politik gagasan, Mbak Nunung. Ya, tadi seperti saya sampaikan kan ya, bagaimana kemudian membuat ketika ada suara yang berbeda, bagaimana kita membuat bahwa orang-orang sadar, kalau dia mempergunakan politisasi SARA, berarti dia tidak punya sesuatu senjata yang luar biasa. Baik, gitu. Jadi soal dialog juga penting, kemudian menunjukkan, mengedepankan gagasan daripada politik SARA. Itu yang paling penting ya, daripada politisasi SARA. Terima kasih Mbak Nunung sudah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia. Pemirsa, menggunakan SARA sebagai senjata untuk mendulang elektoral jelas berbahaya. Ia hanya akan memantik polarisasi dan menebalkan perpecahan. Siapapun ini, kubu manapun pantang untuk melakukan itu. Karena memainkan SARA dalam politik adalah perilaku primitif. Kalau tidak ingin disebut primitif, tinggalkan model berkompetisi dengan cara seperti itu. Demikian editorial Media Indonesia untuk hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Eva Mondo pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan tetaplah bersama kami di Metro TV.